Laporan keuangan konsolidasi ekuitas adalah metode pelaporan keuangan yang digunakan ketika suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan lain, namun tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut. Dalam metode ini, investor mengaku bagian laba atau rugi perusahaan. Investasi dalam laporan keuangannya serta menyesuaikan nilai investasinya untuk mencerminkan perubahan ekuitas di perusahaan investasi. Nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurangnya nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasinya hasil penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode KOS. Namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. Harusnya memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak kepemilikan induk perusahaan. Beberapa perkiraan yang perlu diperhatikan antara lain yang ini perkiraan ini investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan keadaan laba rugi atau pengambilan dividen. Yang B itu perkiraan kas. Perkiraan kas ini akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Yang C itu perkiraan piutang dividen anak perusahaan. Piutang dividen anak perusahaan ini timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harusnya dihapuskan apabila telah dibayar tunai kas. Yang D itu perkiraan laba yang ditahan induk perusahaan. Laba yang ditahan induk perusahaan ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi. Selain itu akan berubah juga karena adanya laba atau rugi memiliki induk perusahaan sendiri. Yang E itu perkiraan laba yang ditahan anak perusahaan. Laba yang ditahan anak perusahaan ini apakah akan berubah jumlahnya apabila ada laba rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Dasar dari metode ekuitas. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu pernyataan modal, sehingga jika aktifan bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasional, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada suatu anggapan investasi pada anak perusahaan sejajar atau sama dengan investasi pada perusahaan cabang. Nilai investasi induk perusahaan terhadap perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba.
dan akan menurun atau berkurangnya nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode biaya. Namun, lembaran kerja konsolidasi berserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. Harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak kepemilikan induk perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pencatatan investasi metode ekuitas, di mana pada pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas ini timbul dua keadaan, yaitu keadaan laba dan juga keadaan rugi. Di mana untuk prosedurnya sendiri kita yang pertama harus mengeliminasi semua rekening timbal balik atau reciprocal account, dan juga kita harus menyusun kertas kerja atau worksheetnya. Nah, kita langsung aja ke contoh kasus, di mana dalam contoh kasus ini terdapat laporan keuangan PT Sinar dan PT Cahaya pada tanggal 1 Maret 2023 setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Cahaya yang beredar dengan harga 22.500.000. Untuk keterangannya, PT Sinar memiliki investasi saham pada PT Cahaya sebesar 22.500.000 dan PT Sinar memiliki kas 4.300.000 serta PT Cahaya memiliki kas sebesar 4 juta. Selain itu, PT Sinar juga memiliki piutang sebesar 3.200.000 dan PT Cahaya memiliki piutang sebesar 6 juta dan PT Sinar memiliki persediaan sebesar 4 juta serta PT Cahaya memiliki persediaan sebesar 6.200.000 dan juga PT Sinar memiliki aktiva tetap lain sebesar 2.800.000 serta PT Cahaya memiliki aktiva tetap lain sebesar 3 juta dan jumlahnya itu PT Sinar sebesar 36.800.000 dan PT Cahaya jumlahnya sebesar 19.200.000. Untuk utangnya sendiri, PT Sinar memiliki utang sebesar 9.500.000, PT Cahaya memiliki utang sebesar 4.200.000 dengan modal saham 15.500.000 dan PT Cahaya memiliki modal saham 9 juta. PT Sinar memiliki agio saham 5.800.000 dan PT Cahaya memiliki agio saham sebesar 3.500.000 serta PT Sinar memiliki laba ditahan sebesar 6 juta dan PT Cahaya memiliki laba ditahan sebesar 2.500.000 dan jumlah dari PT Sinar ini sebesar 38.600.000 dan PT Cahaya sebesar 19.200.000. Nah, di sini ada keterangan tambahan, yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 PT Cahaya ini mengumumkan pembagian dividen sebesar 3.100.000, sedangkan realisasinya itu realisasi pembayarannya itu baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2023. Nah, selama tahun buku tersebut PT Sinar memperoleh laba sebesar 4.700.000 dan PT Cahaya memperoleh laba sebesar 3.800.000. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan dan kertas kerja laporan konsolidasinya. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi dan penyesuaiannya, di mana di debit terdapat modal saham PT Cahaya sebesar 7.650.000. Nah, 7.650.000 ini didapat dari saldo awal 9 juta dikali 85%. Dan di debit juga terdapat agio saham sebesar 2.975.000. Nah, 2.975.000 ini didapat dari 3.500.000 dikali 85%. Nah, di debit juga terdapat laba ditahan PT Cahaya sebesar 2.720.000, di mana nominal ini didapat dari 3.200.000 dikali 85%, dan goodwillnya atau KHPDMB-nya itu sebesar 9.750.000 seperti yang sudah kita hitung tadi. Dan di kreditnya terdapat investasi saham PT Cahaya sebesar 23.095.000 rupiah, di mana penyesuaian ini digunakan untuk mengeliminasi hak kepemilikan aktiva neto PT Sinar oleh PT Cahaya. Selanjutnya kita mencatat jurnal pada saat membeli saham pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk debitnya yaitu
Modal saham PT Cahaya sebesar Rp7.625.000 dan agio saham PT Cahaya sebesar Rp2.975.000 dan laba ditahan PT Cahaya sebesar Rp2.125.000 serta goodwill sebesar Rp9.750.000. Nah, di kreditnya sendiri terdapat investasi saham PT Cahaya sebesar Rp22.500.000. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasinya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung nominalnya dan juga kita menghitung penyesuaiannya juga ya teman-teman. Nah, jadinya nanti tinggal kita masukin aja nominalnya sesuai dengan kertas kerja konsolidasinya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kan tadi pada tanggal 23 Desember 2023 PT Cahaya kan mengumumkan pembagian dividennya sebesar 3.100.000. Akan tetapi kan itu masih diumumkan aja ya. Jadi kita menjurnalnya itu pengumuman dividen tanggal 23 Desember. PT Sinar menjurnal dengan piutang dividen di debit sebesar Rp2.635.000 dan investasi saham PT Cahaya di kredit sebesar Rp2.635.000. Nah, nilai ini tuh didapat dari mana sih? Nilai ini tuh didapat dari 3.100.000 dikali 85% dan PT Cahaya juga mencatat di debitnya itu laba ditahan sebesar 3.100.000 dan di kreditnya utang dividen sebesar 3.100.000. Nah, kan itu baru diumumin aja tuh. Nah, kita baca lagi nih informasinya. Si dividen ini kan dibagikan pada tanggal 30 Desember 2023 ya. Jadi kita mencatat jurnalnya itu kalau di PT Sinar kita mencatatnya di debitnya itu kas sebesar Rp2.635.000 dan di kreditnya itu ada piutang dividen sebesar Rp2.635.000 dan PT Cahaya mencatat di debitnya utang dividen sebesar 3.100.000 dan di kreditnya itu kas sebesar 3.100.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat laba anak perusahaan. Nah, untuk laba anak perusahaan ini PT Cahaya tidak menjurnal ya teman-teman. Jadi yang menjurnalnya itu cuman PT Sinar aja, dimana di debitnya PT Sinar mencatat investasi saham PT Cahaya sebesar Rp3.230.000 serta di kreditnya laba ditahan PT Sinar sebesar Rp3.230.000. Selanjutnya di informasinya kan terdapat bahwa selama tahun buku PT Sinar ini memperoleh laba sebesar 4.700.000 dan PT Cahaya memperoleh laba sebesar 3.800.000. Kita harus menjurnal informasi tersebut. Jadinya untuk PT Sinar kita menjurnal di debitnya itu kas sebesar 4.700.000 dan di kreditnya laba ditahan sebesar 4.700.000. Untuk PT Cahaya sendiri di debitnya terdapat kas 3.800.000 dan di kreditnya yaitu laba ditahan sebesar 3.800.000. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Di sini kita menghitung kas PT Sinar dulu, di mana PT Sinar kan sebelumnya memiliki kas sebesar 4.300.000 dan ditambah sebesar 2.635.000. 2.635 ini didapat dari dividen yang dibagikan oleh PT Cahaya dan ditambah 4.700.000 dihasilkan dari laba PT Sinar di tanggal 31 Desember 2023. Jadi total kas PT Sinarnya ini sebesar Rp11.635.000. Nah, selanjutnya kas PT Cahaya. Kan sebelumnya kas PT Cahaya itu sebesar 4 juta ya. Nah, 4 juta ini ditambah laba di tanggal 31 Desember. PT Cahaya kan memperoleh laba sebesar 3.800.000. Jadi 4 juta ditambah 3.800.000 serta kan PT Cahaya memiliki dividen yang akan dibagikan sebesar 3.100.000. Nah, si 3.100.000 ini menjadi pengurang ya teman-teman. Jadi kas PT Cahayanya itu sebesar 4.700.000. Selanjutnya investasi saham PT Cahaya, dimana kan awalnya itu investasinya itu sebesar 22.000.000
500.000. Nah, di sini kan si PT Cahaya ini memiliki laba ya, dan labanya itu diakui oleh PT Sinar di mana 22.500.000 ini ditambah dengan 3.230.000 dan dikurang 2.635.000, hasilnya itu total investasinya itu sebesar 23.095.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada laba ditahan PT Sinar. Kan sebelumnya itu laba ditahan PT Sinar itu kan sebesar 6 juta ya, ditambah 4.700.000 dan ditambah 3.230.000. 4.700.000 dari mana? 4.700.000 ini dari laba yang diperoleh oleh PT Sinar pada tanggal 31 Desember dan 3.230.000 ini didapat dari laba yang didapat dari PT Cahaya yang diakui oleh PT Sinar, yaitu sebesar 3.230.000. Jadi total laba ditahan PT Sinarnya itu sebesar 13.930.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba ditahan PT Cahaya, di mana sebelumnya kan laba ditahan PT Cahaya itu sebesar 2.500.000 ya. Nah, 2.500.000 ini ditambah dengan laba yang diperoleh oleh PT Cahaya pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 3.800.000 dan dikurangi dividen yang sudah dibagikan sebesar 3.100.000. Jadinya total laba ditahan PT Cahayanya itu sebesar 3.200.000. Selanjutnya kita menghitung KHPDNB-nya atau goodwill, di mana kita menghitungnya itu 22.500.000 dikurangi total sahamnya itu kan 85% ya. Nah, 85% ini dikali 15 juta jadinya totalnya itu 9.750.000. Yang selanjutnya ada modifikasi metode ekuitas. Modifikasi metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi adalah penyesuaian yang dilakukan untuk memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Modifikasi ini bertujuan agar pembukuan modal perusahaan induk menjadi lebih memuaskan dan informatif. Dalam modifikasi ini juga digunakan perkiraan tersendiri untuk membedakan antara laba yang direalisasi dan yang tidak direalisasi dari investasi dalam perusahaan anak. Secara umum, metode ekuitas mencatat investasi awal pada biaya perolehan dan kemudian menyesuaikan nilai investasi tersebut secara periodik berdasarkan bagian laba atau rugi perusahaan anak yang proporsional dengan persentase kepemilikan serta dividen yang diterima. Modifikasi ini membantu dalam pengakuan yang lebih tepat atas perubahan modal dan laba yang berpengaruh pada nilai investasi di laporan keuangan konsolidasi. Jadi, modifikasi metode ekuitas ini terutama berfokus pada yang pertama ada memisahkan modal yang terkait perubahan kepemilikan modal yang tersedia untuk dividen. Yang kedua, menggunakan estimasi untuk membedakan laba yang direalisasi dan tidak direalisasi. Yang ketiga, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang modal induk dan hasil investasi pada perusahaan anak dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas tidak lengkap. Jadi, metode ekuitas tidak lengkap itu terjadi ketika laporan keuangan tidak mencerminkan seluruh aset, pendapatan, dan kewajiban perusahaan antar perusahaan secara penuh. Contohnya perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasikan perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk, atau mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Kelalaian-kelalaian seperti itu menyebabkan tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas. Yang selanjutnya itu ada penyebab metode ekuitas tidak lengkap. Yang pertama itu ada tidak melakukan eliminasi transaksi. Jadi di dalam pencatatannya itu tidak adanya pengeliminasian terhadap transaksi tersebut. Yang kedua itu ada penerapan metode ekuitas yang tidak tepat. Jadi pencatatan laporan keuangannya itu ada kesalahan dalam
dalam pencatatannya. Dan yang ketiga itu ada tidak memperhitungkan seluruh elemen. Tidak hanya terdapat penyebabnya saja, di sini juga terdapat dampak metode ekuitas tidak lengkap. Yang pertama itu ada laba yang dibuat lebih tinggi. Jadi, akibat tidak dilakukannya eliminasi transaksi, laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi bisa jadi lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua itu neraca yang tidak akurat. Nah, jadi maksudnya tuh aset dan kewajiban perusahaan anak mungkin tidak dimasukkan sepenuhnya, menyebabkan neraca konsolidasi tidak memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada kesulitan pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyulitkan investor dan manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat.